PSSI saat ini tengah gencar memburu pemain keturunan di luar negeri atau pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi terhadap 2 pemain dari Liga Belanda. Mereka adalah Maes Hilgers dari FC Twente dan Eliano Reinders yang memperkuat PC Zwolle. Keduanya dijadwalkan akan mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024 atau awal pekan depan. Jika tak ada kendala, keduanya bisa melakoni debut di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Setelah Maes Hilgers dan Eliano Reinders, PSSI akan mengusahakan naturalisasi 1 atau 2 pemain lagi. Hal ini diungkapkan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga di kanal YouTube-nya. Ada yang memang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi, mungkin bisa 1 atau 2 pemain, kata Arya. Paling tidak kalau dia kita proses nanti Oktober, mungkin November, baru ada yang bisa kita mainkan lagi, tambahnya. Lantas, sampai kapan PSSI akan memburu bakat-bakat keturunan yang bermain di luar negeri? Terkait hal ini, Arya menegaskan bahwa PSSI akan terus mencari sampai timnas Indonesia sudah tidak butuh lagi. Maarten Paes dikabarkan akan gabung Barcelona pada 2025. Akun XID Extra Time melemparkan spekulasi dalam unggahan terbarunya. Akun di atas menyebut kiper timnas Indonesia dan FC Dallas itu berpeluang gabung Barcelona. Untuk mendapatkan Maarten Paes, manajemen Barcelona hanya perlu mengeluarkan 1,5 sampai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 22,7 miliar rupiah hingga 30,3 miliar rupiah. Maarten Paes, welcome to FC Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 sampai 2 juta jika ingin merekrut Paes. Tulis akun ID Extra Time. Jika Barcelona ingin berhemat dengan tetap memiliki kiper berkualitas, mendatangkan Maarten Paes bisa dijadikan pilihan. Saat ini, kiper utama Barcelona Marc-Andre ter Stegen memiliki gaji 6,3 juta euro atau setara 106.300 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, gaji Maarten Paes di FC Dallas masuk kategori kecil untuk kualitas kiper sehebatnya. Saat ini, Maarten Paes menerima 325.000 dolar Amerika Serikat atau setara 4,9 miliar rupiah per tahun. Menarik menanti kelanjutan karier Maarten Paes, baik di level klub maupun tim nasional. Melihat kualitas yang dimiliki, Maarten Paes berhak mentas di klub yang levelnya lebih tinggi ketimbang FC Dallas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu disampaikan Arya Sinulinga saat ditanya mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, di channel YouTube-nya. Namun, Arya Sinulinga sadar tak mudah meyakinkan 1-2 pemain ini. Masih butuh proses untuk meyakinkan agar pemain-pemain ini bersedia memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama tersebut memang agak berat karena masih dalam proses. Namun, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain, kata Arya. Jika pemain ini berhasil diproses pada Oktober 2024, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain yang dimaksud? Ole Romeni dan Jairo Riedewald berpotensi menjadi sosok yang dimaksud. Sejak Maret 2024, PSSI memburu jasa Ole Romeni. Penyerang 24 tahun ini dinilai dapat menjadi solusi kurang tajamnya lini depan skuad Garuda. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni tampil oke. Mentas sebagai winger kanan, Ole Romeni telah mengemas 2 gol dari 5 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie 2024-2025. Pemain andalan Shin Tae-yong, Witan Sulaiman mengalami cedera dalam pertandingan derby antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Persib Bandung berhasil menang 2-0 atas Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 Senin. Witan Sulaiman bermain sebagai starter dalam pertandingan ini. Namun, ia harus ditarik keluar usai berbenturan dengan Rahmat Irianto. Benturan tersebut membuat pemain berusia 22 tahun ini jatuh tersungkur.
Ia pun terlihat kesakitan dan mengisyaratkan ke pelatih untuk diganti. Alhasil, juru taktik Macan Kemayoran, Carlos Pena menarik Witan yang digantikan oleh Marco Simic pada menit ke-70. Cedera Witan ini bak kabar buruk untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sebentar lagi skuad Garuda akan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 lagi pada 10 Oktober. Witan Sulaiman sendiri adalah pemain yang menjadi andalan Shin Tae-yong di tim Merah Putih. Di dua laga terakhir melawan Arab Saudi serta Australia, ia selalu mendapatkan kesempatan. Meski begitu, Persija masih belum mengeluarkan pernyataan terkait seberapa parah cedera yang dialami oleh pemain asal Palu ini. Jika cederanya parah, bisa jadi Witan akan dipinggirkan oleh Shin Tae-yong dengan pemain lain. Namun, hal itu adalah sebuah kerugian bagi skuad Garuda yang akan melawan Bahrain dan Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukan program jangka pendek. Akhir-akhir ini isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi belum lama ini salah satu anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Gerindra Nuroji menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Ini ia ungkapkan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menpora dan PSSI pada Selasa. Nuroji menanyakan sampai kapan batas waktu PSSI akan melakukan naturalisasi pemain. Menanggapi pertanyaan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain ini, PSSI terbuka. Namun, ia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Secara tak langsung, orang nomor satu di PSSI ini mengakui bahwa keran naturalisasi pemain tidak akan berhenti di sini. Menurut Erick Thohir ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Dalam kesempatan ini, Erick juga menjelaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI ini merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. Ia bahkan menekankan agar tak ada yang meragukan darah mereka. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, telah memilih daftar pemain untuk menghadapi Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League 2024/2005. Dalam daftar kali ini, ada 6 pemain keturunan potensial yang tidak mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi bersama Odi Gakpo dan kolega. Mereka adalah Ian Maatsen, Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manhoef, Pascal Struijk, dan Ole Romeni. Padahal, Ian Maatsen sempat menjadi bagian skuad Belanda di Euro 2024, tetapi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bermain. Dari ke-6 pemain itu, 2 nama dilaporkan sedang dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Kevin Dix dan Ole Romeni. Jika melihat situasi saat ini, bukan tidak mungkin Kevin Dix dan Ole Romeni akan memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia sedang dalam trek yang bagus untuk berjuang lolos ke Piala Dunia 2026.